Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, cahaya petunjuk dan teladan agung bagi seluruh umat manusia. Beliaulah yang menunjukkan kepada kita jalan lurus, jalan penuh kasih sayang, keikhlasan, dan keberkahan. Sahabatku yang dirahmati Allah, pernahkah kamu duduk sendiri dalam keheningan malam, lalu muncul pertanyaan dalam hatimu, mengapa hidupku seperti ini? Mengapa rezeki seolah begitu jauh, padahal aku telah berusaha keras? Atau mungkin kamu pernah melihat seseorang yang hidupnya begitu lapang, begitu diberkahi, hingga apapun yang disentuhnya terasa menjadi emas? Apakah semua ini hanyalah kebetulan? Ataukah ada rahasia langit yang belum kita ketahui? Mari kita buka hati dan jiwa. Bukan untuk mengeluh, bukan untuk membandingkan diri, tapi untuk memahami bahwa ada hukum-hukum spiritual yang bekerja lebih dalam dari sekadar logika dunia. Ada sebab-sebab langit yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang bersih dan jiwa yang terhubung dengannya. Hari ini aku mengajakmu untuk menyimak dengan sepenuh hati. Sebuah perjalanan spiritual yang bukan sekadar cerita, tapi sebuah pelajaran hidup. Kita akan menelusuri makna sejati dari kekayaan yang berlimpah. Bukan hanya dari sisi materi, tapi juga dari limpahan ketenangan, keberkahan, dan cinta dari Allah. Dan yang lebih penting lagi, kita akan mengenali siapa saja jiwa-jiwa terpilih itu. Mereka yang hidupnya menjadi cahaya, meski mungkin tidak dikenal di dunia, namun begitu harum di langit. Duduklah dengan tenang. Biarkan suara ini menemanimu, menyusup ke relung hatimu, dan menghidupkan kembali harapanmu. Karena mungkin, hari ini, kamu akan menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Bagian 1. Jiwa terpilih dan jalan mereka. Kekayaan sejati. Bukan sekadar tumpukan harta, bukan pula gelimang emas dan perhiasan dunia. Kekayaan sejati adalah saat hati tenang meski dunia berguncang. Ketika jiwa lapang walau ujian datang bertubi-tubi. Ia adalah limpahan rahmat yang tak terlihat, namun dirasakan. Kedamaian batin yang tak bisa dibeli, dan kemampuan memberi yang datang dari hati yang tulus. Bukan karena berlebih, tapi karena mengerti makna rezeki. Namun tahukah kamu, kekayaan seperti ini tak diberikan kepada semua orang. Ia bukan milik mereka yang sekadar bekerja siang dan malam demi dunia, melainkan milik jiwa-jiwa yang telah Allah pilih. Jiwa-jiwa yang telah melewati malam-malam panjang penuh doa, tangis, dan keheningan. Mereka yang telah menyucikan hati dari kesombongan, membersihkan jiwa dari iri dan dengki, dan menggantinya dengan keikhlasan, ketulusan, serta cinta kepada Sang Pemberi. Di sepertiga malam terakhir, saat dunia terlelap dan suara menjadi sunyi, jiwa-jiwa ini bangkit perlahan. Mereka menghadap Allah bukan karena mengejar kekayaan, tapi karena rindu. Dalam gelap malam, mereka menangis bukan karena takut miskin, tetapi karena takut kehilangan hubungan dengannya. Takut jauh dari cahayanya. Takut jika hatinya tidak lagi lembut saat mendengar nama Allah disebut. Maka Allah pun memilih mereka, bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka tulus. Allah berkahi hidup mereka dengan rezeki yang mengalir dari arah yang tak disangka. Bukan hanya berupa uang, tapi juga berupa ketenangan rumah tangga, kesehatan yang tak ternilai, anak-anak yang menjadi penyejuk hati, dan keberkahan yang terus bertambah, meski jumlahnya terlihat sedikit di mata dunia. Mereka inilah jiwa-jiwa terpilih. Mereka tak menonjol di depan manusia, namun dikenal di langit oleh para malaikat. Mereka tak selalu punya banyak, namun selalu merasa cukup. Dan dalam cukup itu, mereka terus memberi. Karena mereka tahu, kekayaan sejati bukan tentang memiliki lebih banyak, tapi tentang menjadi lebih dekat kepada Allah. Bagian 2. Ciri-ciri jiwa pilihan. Ada tanda-tanda yang bisa kita lihat pada jiwa-jiwa pilihan ini. Tanda yang tidak selalu tampak oleh mata, tapi terasa oleh hati yang peka.
Pertama, mereka selalu merasa cukup. Dalam kesederhanaan mereka menemukan kekayaan. Ketika orang lain sibuk membandingkan pencapaian, mereka sibuk menghitung nikmat. Ketika orang lain sibuk mengeluh tentang kekurangan, mereka justru memuji Allah atas setiap hal, sekecil apapun. Rasa cukup itu bukan karena isi dompet, tapi karena kelapangan hati. Jiwa pilihan tak menjadikan materi sebagai ukuran bahagia, melainkan syukur sebagai nafasnya. Kedua, mereka tidak terikat pada dunia. Dunia bagi mereka hanyalah persinggahan, rumah besar, kendaraan mewah, gelar tinggi, semua itu mereka anggap hanya titipan. Ketika diberi mereka bersyukur, namun saat diambil mereka tidak marah. Mereka tahu, pemilik segala sesuatu adalah Allah. Mereka sadar, dunia tidak pernah menjanjikan keabadian. Jiwa pilihan tidak mengejar dunia, tapi dunia datang menghampiri mereka, karena hati mereka bersih dari ambisi yang tamak. Ketika banyak orang risau kehilangan harta, mereka justru tenang, karena tahu bahwa rezeki yang sejati adalah ketika hati penuh dengan keikhlasan dan ketenangan. Ketiga, mereka adalah orang-orang yang memberi tanpa pamrih. Dalam setiap sedekah yang mereka berikan, tidak ada rasa ingin dilihat atau dipuji. Mereka memberi dengan tangan kanan dan tangan kiri pun tak tahu. Mereka tidak menunggu momen untuk memamerkan kebaikan. Mereka menolong tanpa sorotan kamera dan membantu tanpa berharap balasan. Jiwa mereka ikhlas, bukan karena tak mampu menerima pujian, tapi karena mereka lebih rindu dinilai Allah daripada dinilai manusia. Mereka percaya, apa yang dilakukan diam-diam akan lebih diberkahi daripada yang diumbar-umbar. Keempat, jiwa pilihan memiliki pandangan yang dalam terhadap kehidupan. Mereka tidak mudah terombang-ambing oleh tren dan pendapat umum. Mereka tenang, fokus, dan selalu bertanya dalam hatinya, apakah ini mendekatkan aku kepada Allah? Jika tidak, mereka tinggalkan, walau semua orang mengejar. Mereka bukan orang yang terbawa arus, tapi menjadi cahaya yang menerangi jalan. Dalam diam mereka ada kekuatan doa. Dalam langkah mereka ada arah yang pasti menuju ridha Allah. Kelima, mereka mudah menangis saat mendengar ayat-ayat Allah. Hati mereka lembut, bukan karena lemah, tapi karena penuh iman. Ketika sujud, mereka curahkan semua luka dan harapan. Mereka tidak perlu bercerita pada manusia karena cukup bagi mereka Allah sebagai tempat bersandar. Air mata mereka bukan tanda putus asa, tapi tanda harapan yang dalam. Jiwa pilihan tahu bahwa di balik ujian yang berat, selalu ada pelukan kasih dari Sang Pencipta. Dan terakhir, mereka mencintai tanpa syarat. Mereka menyayangi keluarga, sahabat, bahkan orang yang menyakitinya, karena cinta mereka tidak bersandar pada ego, tapi pada keinginan untuk menjadi hamba yang lebih baik. Jiwa pilihan tahu bahwa membalas keburukan dengan kebaikan adalah cara tertinggi menunjukkan kekuatan iman. Mereka berjalan di dunia dengan ringan. Tidak banyak beban, karena tidak banyak keinginan duniawi. Tapi langkah mereka kuat, karena hati mereka dipenuhi cahaya. Itulah ciri jiwa-jiwa pilihan. Bukan karena sempurna, tapi karena mereka terus memperbaiki diri. Mereka bukan yang paling benar, tapi yang paling ingin dekat dengan kebenaran. Dan itulah yang membuat Allah mencintai mereka. Bagian 3. Cara jiwa pilihan menarik kekayaan. Bagaimana sebenarnya jiwa-jiwa pilihan itu menarik kekayaan? Apakah mereka mengandalkan kecerdasan dunia semata? Apakah mereka sibuk mengejar dunia tanpa henti? Tidak, saudara. Kekayaan yang mereka raih bukan datang dari tipu daya, bukan pula sekadar hasil kerja keras yang menguras jiwa. Mereka tidak bergantung pada siasat duniawi semata. Tapi mereka bergantung sepenuhnya pada kekuatan ilahi. Mereka percaya bahwa yang maha kaya itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menarik kekayaan itu dengan ketaatan yang konsisten, doa yang tulus, dan zikir yang tak putus. Setiap pagi sebelum matahari menyapa bumi, mereka telah terjaga. Lidah mereka basah dengan zikir pagi. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Mereka menyerahkan seluruh urusan rezeki kepada Allah dengan tawakal yang dalam.
Mereka tahu bahwa pagi adalah waktu terbaik untuk menjemput keberkahan. Bukan hanya tubuh yang bergerak, tapi ruh mereka juga hidup. Mereka bangun bukan sekadar untuk bekerja, tapi untuk bertemu dengan Rabb mereka, memohon rezeki yang halal lagi berkah. Dan ketika malam datang, mereka menutup harinya bukan dengan keluh kesah, melainkan dengan istighfar, muhasabah, dan munajat. Di sepertiga malam mereka bangkit. Dalam sepi mereka menangis, mereka mengadu. Mereka berkata dengan hati yang lembut, "Ya Allah, Engkaulah pemilik segala sesuatu. Berilah aku rezeki yang cukup, rezeki yang baik, dan rezeki yang Engkau ridhoi." Mereka menjaga lisan, tidak sembarang bicara. Tidak memaki, tidak mencela, dan tidak menyakiti. Karena mereka tahu, ucapan buruk dapat menghalangi datangnya rezeki. Mereka menjaga hati dari iri, dengki, dan syirik kecil yang tersembunyi. Mereka menjaga hubungan dengan manusia, karena rezeki seringkali datang dari pintu silaturahmi dan kebaikan hati. Doa-doa yang mereka panjatkan pun bukan doa-doa kosong, tapi doa yang penuh keikhlasan, penuh keyakinan, dan penuh harap. Salah satu doa yang mereka amalkan setiap hari, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Artinya, Ya Allah, aku memohon kepadamu rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, dan amal yang diterima. Mereka yakin bahwa rezeki bukan hanya angka dalam rekening, tapi juga ilmu yang bermanfaat, amal yang mendekatkan, dan hati yang tenang dalam ketakwaan. Sungguh, jiwa pilihan itu bukan hanya memanggil rezeki dari langit, tapi juga mengundangnya dengan amal dan adab. Mereka tidak sombong saat diberi, tidak gelisah saat diuji. Karena bagi mereka, yang terpenting bukan seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi seberapa besar ridha Allah yang mereka raih dalam setiap rezeki yang datang. Lalu bagaimana kita tahu bahwa kekayaan yang berlimpah itu sedang mendekat? Mungkin belum terlihat secara kasat mata, belum masuk ke rekening dalam jumlah besar, belum berubah secara nyata kondisi hidup kita. Tapi Allah Maha Lembut dalam memberi tanda. Berikut beberapa tanda-tanda halus yang sering muncul ketika kekayaan itu sudah mulai mengetuk pintu hidup kita. Pertama, hati mulai terasa tenang. Meski kondisi belum banyak berubah, walaupun masalah belum sepenuhnya selesai, ada ketenangan yang tak bisa dijelaskan. Seolah jiwa kita sedang dibimbing langsung oleh Allah untuk bersabar dan berserah. Kita tidak lagi gelisah seperti sebelumnya. Kita mulai percaya, aku sedang dijaga olehnya. Ketenangan ini bukan sekadar perasaan, tapi petunjuk bahwa rezeki itu sudah dekat, karena hati yang yakin adalah tanda kekuatan iman yang Allah tumbuhkan sebagai bekal sebelum datangnya nikmat besar. Kedua, jalan-jalan baru mulai terbuka tanpa diduga. Tiba-tiba ada peluang baru, seseorang menghubungi menawarkan kerjasama, atau kita menemukan ide yang sangat tepat pada waktu yang tak disangka. Ini bukan kebetulan, Allah sedang mengatur skenarionya. Kadang melalui orang asing, kadang melalui masalah yang membawa kita ke solusi yang ternyata penuh berkah. Semua itu adalah cara Allah menunjukkan bahwa pintu rezeki sedang dibuka, satu demi satu. Ketiga, rezeki kecil yang masuk terasa penuh berkah. Walau jumlahnya tak besar, tapi cukup. Kadang bahkan lebih dari cukup. Kita bisa makan enak dengan sederhana. Kita bisa membantu orang lain walau sedikit, tapi dampaknya besar. Kita tidak lagi mengukur rezeki dari besarnya angka, tapi dari banyaknya keberkahan yang terasa. Itu adalah isyarat bahwa jiwa kita sudah disiapkan untuk menerima rezeki yang lebih besar, lebih luas, lebih agung. Keempat, lingkungan mulai berubah, menjadi lebih mendukung pertumbuhan spiritual kita. Kita mulai dipertemukan dengan orang-orang baik, yang memotivasi kita untuk terus dekat kepada Allah. Mungkin dulu kita dikelilingi oleh cemoohan, rasa minder, atau energi negatif, tapi perlahan itu menghilang. Allah menggantinya dengan suasana baru, teman baru, komunitas baru, yang mendorong kita menjadi lebih baik. Ini adalah salah satu sinyal kuat bahwa kekayaan spiritual dan material sedang menuju kita. Kelima, doa-doa yang dulu terasa jauh, kini mulai menunjukkan hasil. Dulu kita menangis memohon,
tapi merasa belum dijawab. Sekarang, kita mulai melihat satu demi satu doa itu menjadi nyata. Bahkan mungkin bukan dalam bentuk yang kita minta, tapi dalam bentuk yang lebih baik. Inilah tanda paling indah, bahwa langit sudah mulai membalas rintihan kita. Allah tidak pernah lupa, Dia hanya menunggu waktu terbaik untuk memberi. Dan saat doa mulai terjawab, itu adalah kabar gembira bahwa kekayaan yang berlimpah akan segera tiba. Sahabatku yang dirahmati Allah, sampailah kita di penghujung perjalanan renungan hari ini. Sebuah perjalanan batin tentang rezeki yang berlimpah dan jiwa-jiwa terpilih yang dipersiapkan oleh Allah untuk menjaganya. Bila kamu mendengarkan sampai detik ini, yakinlah, hatimu sedang dipanggil untuk sebuah perubahan besar yang tak terlihat, tapi nyata dalam pandangan langit. Wahai jiwa yang tenang, jika saat ini kamu sedang berada dalam fase menunggu, fase penuh harap, penuh doa yang belum terlihat hasilnya, maka bersabarlah. Rezeki yang berlimpah sedang Allah siapkan, dan jiwamu telah dipilih, bukan sembarangan, tapi karena hatimu telah kuat untuk menjaganya. Jangan pernah berhenti berdoa. Jangan lelah untuk terus berbuat baik. Jangan ragu untuk bangun di sepertiga malam, ketika semua terlelap, dan engkau justru memilih bersimpuh, menangis dalam sujudmu. Karena bisa jadi, malam ini adalah malam yang akan membuka pintu-pintu langit. Pintu-pintu rezeki tak terhingga yang telah Allah siapkan khusus untukmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan jiwa-jiwa yang lembut, sabar, dan dipenuhi cahaya. Jiwa-jiwa yang diberi rezeki yang melimpah, berkah, dan penuh manfaat. Bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk bagikan kepada saudara, teman, atau siapapun yang sedang menanti datangnya rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga Allah senantiasa menyertaimu dengan cinta dan kelimpahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.